pertama, siapkan 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, tambahkan 800 ml santan, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 100 ml. Setelah itu, tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian, tuang ke dalam cetakan puding bulat. Setelah selesai dituang, kemudian sisihkan dulu dan biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Kemudian untuk sisa pudingnya ini sebanyak 700 ml, kemudian saya ambil sekitar 50 ml. Setelah itu sisihkan dulu. Dan untuk sisa puding sebanyak 650 di panci, ini saya tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, kemudian sisihkan dulu. Siapkan cetakan, kemudian tuang puding warna putih. Tuang secara diteteskan sedikit demi sedikit sesuai di video. Untuk cetakan, ini saya menggunakan cetakan kue bolu mini dengan ukuran 5,5 cm. Dan setelah selesai dituang, kemudian biarkan puding putihnya ini sampai dingin. Setelah dirasa puding warna putihnya sudah agak dingin dan mengeras, kemudian tuang puding warna kuning. Tuang secara pelan-pelan supaya puding warna putihnya tidak lepas. Untuk satu resepnya menghasilkan 15 buah puding dengan menggunakan cetakan ukuran 5,5 cm. Setelah selesai dituang, kemudian sisihkan dulu dan biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Dan untuk sisa puding warna kuning, ini saya tuang ke dalam cup mika. Tuang setengah dari cup, jangan sampai penuh ya. Dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 6 cm. Setelah semua puding dingin, keluarkan dari cetakan. Kemudian letakkan di atas puding cup yang sudah dingin. Nah, seperti ini. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Dan setelah selesai semua, kemudian untuk puding warna hijau yang dicetakkan bulat, keluarkan juga. Kemudian letakkan di tengahnya puding bunga. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Setelah selesai dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Dan lanjut saya akan membuat untuk perekatnya. Siapkan setengah sendok teh bubuk agar-agar tanpa rasa, tambahkan 75 ml air, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian tuang atau siram di atas puding bunga. Nah, caranya seperti ini sesuai di video. Siram sedikit demi sedikit sampai selesai. Dan ini tujuannya supaya pudingnya tidak mudah geser dan tidak mudah lepas. Jadi fungsinya sebagai perekat ya untuk puding warna bening ini.
Setelah selesai, biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Dan ini hasilnya, pudingnya setelah selesai sudah siap dinikmati. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak dan segar. Selain rasanya enak, tampilannya pun sangat cantik. Cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box, atau bisa juga dijadikan hidangan di saat ada acara keluarga. Pertama, siapkan 100 gram gula pasir, tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, kemudian tambahkan 800 ml air, masukkan 2 saset kental manis putih, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 100 ml. Setelah itu sisihkan dulu, kemudian ambil lagi untuk bagian yang kedua sebanyak 50 ml. Setelah itu sisihkan, kemudian untuk sisa puding sebanyak 650 ml saya tambahkan 1 bungkus bubuk pop es rasa stroberi, tambahkan setengah bungkus bubuk nutrisari rasa stroberi, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu sisihkan dulu. Untuk puding yang pertama sebanyak 100 ml, ini saya tambahkan 1 bungkus bubuk pop es rasa es teler, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan bulat, kemudian sisihkan dulu dan biarkan sampai dingin dan mengeras. Untuk puding yang kedua sebanyak 50 ml, ini saya tambahkan dengan pewarna makanan ungu secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan cetakan, kemudian tuang puding warna ungu, tuang sedikit demi sedikit. Untuk cara menuangnya sesuai di video. Setelah selesai, biarkan pudingnya sampai dingin dan mengeras. Setelah puding warna ungu sudah dingin dan mengeras, kemudian tuang puding rasa stroberi. Tuang sedikit demi sedikit supaya puding warna ungunya tidak lepas. Setelah itu, tuang kembali puding rasa stroberinya ke dalam cetakan sampai penuh. Setelah selesai dituang, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Untuk sisa puding rasa stroberi, ini saya tuang ke dalam cup mika. Tuang setengah dari cup, jangan sampai penuh ya. Dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 6 cm. Dan setelah selesai dituang, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah semua puding dingin dan mengeras, kemudian untuk puding bunga keluarkan dari cetakan, kemudian letakkan di atas puding cup yang sudah dingin, dan lakukan sama halnya hingga selesai.
Setelah selesai semua, kemudian untuk puding warna hijau keluarkan dari cetakan, kemudian letakkan di tengah puding bunga. Dan setelah selesai semua seperti ini, sisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan setengah sendok teh bubuk agar-agar tanpa rasa, tambahkan 70 ml air, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Setelah itu, tuang puding beningnya di atas puding bunga. Nah, seperti ini ya. Ini tujuannya supaya pudingnya tidak mudah geser dan tidak mudah lepas. Jadi, untuk puding bening ini manfaatnya sebagai perekat ya. Dan ini hasil puding bunganya setelah dingin, sudah siap dinikmati. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak dan segar. Selain rasanya enak, cara bikinnya mudah, bahannya sangat ekonomis sekali. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan kalian. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.